Ayo, assalamualaikum. Takbir. Pasien doang maksudnya. Pasien doang pas parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin pada Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 27 di bulan Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2023, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk bersama-sama di taman sorga yang ada di alam dunia, yaitu di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan tarbiyah kita duduk di majelis ilmu semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yaitu ilmu yang dapat mendorong kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah. Dan kita doakan pula semoga dengan barokah sababnya kita duduk di majelis ilmu, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, ataupun cucu-cucu kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya atau di perguruan tinggi Islam, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya dalam doa ibadah kepada Allah, selalu disehatkan dari batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu, dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka, dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, yang berguna bagi agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat mengiring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan, paling diagungkan, paling tinggi derajatnya, manusia yang kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam, dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya memperoleh syafaat hikmah dari beliau, memperoleh air dari telaga beliau, memperoleh keselamatan kebahagiaan di hari kiamat,
dan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'azakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah akan disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dimohon keikhlasannya, keriduannya untuk kita sekali lagi membaca suratul Fatihah, khusus untuk para pahlawan yang telah berjuang mengusir penjajah Belanda dan Jepang, yang telah berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang, sehingga kita alhamdulillah bisa merdeka. Dengan nikmat merdeka kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tenang, bisa beraktivitas di dalam keseharian kita dengan tenang, tanpa ada was-was, tanpa ada rasa takut, tanpa ada sesuatu yang membuat kita enggak tenang. Kita doakan semoga para pahlawan kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan, yang saat ini sedang berada di alam barzah, semoga mereka semuanya mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, selalu berada dalam rahmat Allah. Alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman surga, dan semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan min ashabil jannah, dijadikan dari golongan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya
ya wasi'al karami Nabiyuna Mustafa Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita lihat sebuah ayat Al-Quran, firman Allah yang terdapat dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 152, yang berbunyi Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini ada dua macam perintah Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang pertama, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar hendaknya kita selalu ingat kepada Allah, selalu mengingat Allah,
selalu berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, agar hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu mengingat Allah, mengingat peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, mengingat nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, agar kita bersyukur kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, dimanapun kapanpun. Hendaknya kita selalu ingat kepada Allah, agar kita selalu berada dalam rahmat Allah, agar kita selalu berada dalam hidayah Allah, agar kita selalu berada dalam pertolongan Allah, agar kita selalu berada dalam ampunan Allah. Biar Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Masih tetap. Tak itu. Biar Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Walaupun in Allah Subhanahu wa taala in the last day. Biar tauhid saya lah. Masih tetap. Begitu. Nah, kita good morning doang loh. Good morning sama Yumonki. Mani itu bahasa Inggris ada duitnya. Tapi nanti mencek orang mani itu cai mani ya. Sebab itu duit ya. Tapi dijual terlaku itu. Yes no. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah ada. Termasuk kita harus ingat akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu nikmat merdeka. Ini nikmat dari Allah. Ini rahmat Allah untuk bangsa Indonesia. Ini pertolongan Allah untuk bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia hanya dengan bermodalkan bambu runcing bisa mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang yang bersenjatakan canggih. Mereka senjatanya bukan bambu runcing, bom, rudal, mortir, tank baja, laras panjang, granat, Mortir. dedek, naon tak? Dedek, mortir, banyaklah senjata mereka itu, canggih-canggih, ya kan? Maryam apa Meriam? Meriam. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia pada waktu itu hanya dengan bermodalkan bambu runcing bisa melawan, bisa mengusir kolonial Belanda, penjajah Jepang? Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena adanya pertolongan Allah kepada bangsa Indonesia. Kita harus ingat nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana implementasinya? Bahwa kita ingat kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Implementasinya bersyukur kepada Allah. Implementasinya, manifestasinya, realisasinya, buktikan rasa syukurmu kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kamu dengan cara mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat, mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang berfaedah, mengisi nikmat kemerdekaan dengan sesuatu yang berguna untuk para generasi penerus, mengisi acara hari ulang tahun proklamasi RI ke-78 dengan acara-acara yang sesuai dengan ridho Allah. Itu namanya syukuran nikmat kemerdekaan. Tapi kadang-kadang kita salah kaprah mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan diisi acara dangdutan. Ya kalau udah dangdutan, anak muda pada berdatangan, jablay datang, tukang mabok datang, tukang holoprok datang, tukang judi
tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali amrok, tukang nyolok, yang korok, tukang lupa kaplok, kabeh aya di dinya. Nuker mojok aya, nuker main aya, nuker bobogohan aya. Nah, apakah ini yang disebut syukuran atas nikmat kemerdekaan? Bukan, itu salah kaprah. Seharusnya adakan acara syukuran, hadiah untuk para pahlawan, kirim Fatihah, kirim doa, kirim pahala Yasin, adakan acara zikir bersama, kemudian ada tausiah dari para ulama, para habaib. Nah, itu baru sesuai dengan ridho Allah. Kan yang disebut syukur itu apa? Kita harus paham. Menurut para ulama, pengertian syukur adalah syarqul abdi jami'a ma an'amallah alaihi li'ajli. Bangsa Indonesia mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan cara melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itulah namanya syukuran, bukan kupur. Nah, kita salah kaprah, syukuran jadi kupur. Nah, kalau syukuran jadi kupuran, dikhawatirkan nanti Allah murka. Kalau Allah sudah murka, khawatir Allah mendatangkan azab kepada negara kita. Azab yang Allah turunkan bisa berbentuk gempa bumi, bisa berbentuk angin puting beliung yang kencang sehingga meluluh lantahkan bangunan dan pepohonan tumbang, bisa berbentuk longsor atau hujan deras tiada henti-hentinya lalu terjadi ban. Kapan saja Allah mau. Kalau Allah sudah murka, maka tidak seorang pun yang mampu menolak datangnya murka Allah. Ayo kita isi nikmat kemerdekaan dengan bersyukur kepada, bukan dengan kupuran. Jangan salah kap. Kan ngomong aing ngomong dia Rusia. Ada yang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, merdeka itu apa? Coba saya tanya, bapak-bapak, pengertian merdeka itu apa sih? Kalau orang sumbing, orang suing ngomong merdeka tepat saya, jelas ngomong merdeka ya. Suing atuh. Enak. Merdeka, bapak ulah ya jelma suling ngilu Agustusan, kan nang tuang teriak merdeka, mana ngilu apa itu merdeka? Yuk kita lihat keterangan dari seorang ulama yang bernama Syekh Umar Al-Mustar rahimahullah taala. Beliau menjelaskan kepada kita, Inna Allah ta'ala khalaqaka bakun urron kama khuliqta wal urru huwa alladhi la yabi'u aqlahu wala fikrahu wala muwafiqahu wala waqanahu lil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu sebagai orang yang merdeka. Jadi kita dilahirkan oleh Allah kalam dunia sebagai orang merdeka. Tidak ada cengkraman dari pihak manapun. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak ada penguasaan terhadap jiwa raga kita dari pihak manapun. Itulah merdeka. Bakun qurran kama khuliqta. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai orang yang merdeka, maka jadilah kamu orang merdeka sebagaimana kamu diciptakan oleh Allah sebagai orang merdeka. Makanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Nggak boleh ada penjajahan. Negara kita sekarang lagi dijajah sebenarnya, cuma penjajahannya bukan penjajahan yang terjadi seperti dulu zaman Belanda, zaman Jepang. Penjajahan halus sekarang. Ekonomi dijajah. Coba, ekonomi dijajah dikuasai oleh orang Islam, orang Cina. Orang Cina paling banter jadi satpam di PP. Paling banter jadi babu di rumah dia. Dibentak-bentak, diam aja, jadi jongos.
Padahal kita pribumi. Nah, berarti kita belum merdeka dong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling bantar orang Islam jadi office boy, tukang ngelapan meja, bosnya Cina. Sekian ya. Tolak sepatu gua, kalau tidak gua pecat tuh. Ngelapan Pak. Jilat. Jadi penjilat. Nah, udah men. Para jamaah, jangan sampai kita pribumi. Tidak boleh dijajah oleh orang luar. Ini negara Indonesia ini, kemerdekaan yang kita raih ini bukan merupakan hadiah dari Belanda, bukan merupakan hadiah dari Jepang, tapi hasil perjuangan yang gigih. Dengan tetesan darah para pahlawan, mereka mengorbankan nyawa untuk mengusir penjajah. Maka kita kirim Fatihah untuk mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Kita kirim Fatihah untuk mereka, bukan dikirim goyang dompet. Kasihan mereka di alam kubur, nangis sedih. Kok begitu ya anak cucuku? Mencoba nikmati kemerdekaan, bukan kirim Fatihah kepadaku, bukan kirim pahala, malah kirim siksa. Sedih, kasihan. Nah, mereka yang berjuang bukan kita mah tinggal mengisi kemerdekaan, enak kita mah. Apakah kita dulu ikut perang dengan Belanda? Enggak ikut kita. Mereka yang berjuang. Maka kita hargai jasa mereka. Kita isi kemerdekaan dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Oke, kalian ngomong bener tuh sih. Ini salah debat dengan ayo. Mereka sumpah ya. Jangan kita tahu dengan. Kita pukul dulu Jen. Bapak poligami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pakul urron kama hulikta, maka jadilah kamu orang merdeka sebagaimana kamu diciptakan oleh Allah sebagai orang merdeka. Kemudian wal urru walladzi la yabi'u aqlahu wala fikrahu wala mubiqahu wala watanahu lil akharin. Merdeka itu adalah kita tidak menjual akal, pikiran, keberpihakan kita dan tanah air kita kepada bangsa lain. Awas, jangan sampai tanah air kita dijual ke orang Cina. Kita jangan sampai mau dikelabuin, IKN, ujung-ujungnya Cina yang menguasai di situ nanti. Terpercaya buktikan sok aing ngomong salah ngomong. Sok we. Udah berapa banyak, udah berapa juta orang Cina datang ke Indonesia karena dibuka pintu. Pandemi kurang kita jual imah. Oh, hari kini di mana daratan, diantep. Itu kan terjadi kerumunan. Orang dibodohan orang, belegu orang jadi rakyat ya. Kesal tak? Mereka saha. Ayo sadar, ayo melek pula sararewa ya. Orang sebenarnya dijajah dengan teka rasa, jajahan halus. Jadi artinya nanti tidak menutup kemungkinan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kita benar-benar jajah secara frontal nanti. Dan itu memang berdasarkan catatan sejarah seperti itu. Lihat Tibet, sekarang udah dikuasai Tibet. Banyak negara-negara udah dikuasai Cina. Awalnya begitu, dikasih hutang terus modal terus, begitu hutangnya numpuk, udah diambil pulaunya. Udah mereka ikut ngatur negara kita. Nauzubillah min. Makanya saya titip pesan, bentar lagi kita Pilpres 2024. Jangan mendukung calon presiden yang didukung oleh oleh komun, oleh oligar. Kita pilih, kita dukung calon presiden yang direstui oleh para ulama, oleh para habaib. Insya Allah. Satu komando di bawah kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika umpama misalnya andai kata seandainya apabila jikalau kita tekan merendah ada orang terlepas dari apakah dia orang biasa atau sebagai pemimpin, dia jual tanah airnya, dia berpihak kepada orang-orang luar, kepada bangsa luar, berarti dia tidak sadar kalau dia sudah melepaskan kemerdekaan dari dirinya, dari bangsanya. Nantinya
dia akan berada dalam cengkraman penjajah. Dia akan dikuasai oleh penjajah, akan diatur oleh penjajah. Udah ini jadi dulu kita kan zaman Belanda ada tuh orang-orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda company ya. Nah itu disebutnya apa itu? Antek-antek company, antek-antek Belanda. Oh, pernah tuh nonton film anu itu ya, film anu Belanda teh ya. Anu jadi antek-antek Belanda tabaheula. Ya kan? Kita penjilat begitu. Sekarang kan banyak di Indonesia orang-orang yang berpihak kepada orang luar untuk meluruskan program orang luar di Indonesia. Ya. Lah masa merdeka kita mau ke Pulau Seribu aja, Pulau Kapuk ya, bah, yang Jakarta itu. Hah? Pulau Mutiara Indah. Ya, Pulau apa namanya itu? Oh, Pulau Seribu kan? Ya. Pulau Seribu. Itu kan tanah air kita. Kok orang Indonesia mau ke situ aja tanya paspor? Itu siapa yang menguasai? Cina. Kita nggak sadar kita lagi dijajah sebenarnya. Cuma candi tembakan yang orang aku, dan Pancitan. Emang ada gua di Pancitan? Emang ada gua di Pancitan lah? Awas. Dan kita tahu, Hanya pemilu ya, kita tahu Cina berangkat. Cina itu pahamnya komunis. Jangan sampai PKI Indonesia bangkit kembali karena dukungan dari Cina. Awas saja. Yuk kita rapatkan barisan. Dia nggak ada serem ya. Orang Islam jangan lupa. Kalau kayak guyur dia, udah guyur dia. Badis. Badis ya, udah guyur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ya. Fadkuruni maka ingatlah kamu kepadaku kata Allah. Adkurkum niscaya aku kata Allah akan ingat pula kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah nikmat kemerdekaan. Kita ingat kepada Allah dan bersyukur, Allah bakal akan ditambah nikmat. Allah akan ingat kepada kita. Ingatnya Allah kepada kita beda dengan ingatnya kita kepada Allah. Karena Allah bukan kita bukan Allah. Mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Walam yakul lahu kufuwan. Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk. Ingatnya Allah kepada kita tentu beda dengan ingatnya kita kepada Allah. Kalau ingatnya kita kepada Allah, kita berzikir menyebut nama Allah. Contoh Allahu tisya adamnya. Allahu Ayo seperti sana. Ulah diganti ku Tuhan ya ulah. Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan Tuhan tuh. Datang hantu lain bapak tahu. Kenapa dipanggilnya hantu? Orang Islam gak boleh bilang Tuhan, udah bilang au. Ulah nurutan artis ulah lata. Saya mah hidup terserah bagaimana yang di atas. Yang di atas manu, kapal, bulan, bintang. Udah aja, saya hidup pasrah sama Allah yang mengatur jiwa raga saya. Sama yang di atas cakap, begitu modal. Ulah nurutan artis bahasana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faturuni
Kemudian waskuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Waskuruli wala takfurun. Wala takfurun, dan janganlah sekali-kali kamu kubur, ingkar atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu, yakni menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat dosa kepada Allah. Itu namanya kufur nikmat, itu namanya ingkar nikmat. Pasti cepat atau lambat orang itu oleh Allah akan diajab, sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 7, wa ita'ajana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jelas kabeh firman Allah. Dan ingatlah tatkala Tuhan memberikan peringatan kepada kamu, jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, ingkar, menggunakan nikmat dariku untuk berbuat dosa kepadaku, menggunakan nikmat dariku untuk berbuat durhaka kepadaku, inna azabi. Ingat, sesungguhnya azabku sangat keras. Nauzubillah min. Jangan sampai kita gara-gara kufur nikmat kita diajab oleh Allah, dikasih gering tak cager-cager. Naik. Diberi setruk tak cager-cager 20 tahun. Modal didinya, ngising didinya, didinya, mencret didinya, naik. Nah, orang mulai kufur ke Allah. Termasuk pula mengkufuri nikmat kemerdekaan. Merdeka diisi dengan sesuatu yang berbau masih. Katakan kufur. Ini kemerdekaan hadiah di Belanda bukan? Hadiah di Jepang bukan? Hadiah di penjajah bukan? Kemerdekaan ini nikmat dari Allah, rahmat Allah untuk bangsa Indonesia. Syariatnya para pahlawan berjuang. Tapi cek akal mau mungkin bambu runcing bisa ngalahkan senjata cang. Namun saya pertolongan Allah. Seperti dulu kakek Rasulullah Abdul Muttalib ketika diserang oleh 60.000 tentara bergad yang dipimpin oleh raja kafir, Raja Jolim yang bernama Abroha, datang dari kota Najasyi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu Abdul Muttalib sendirian, udah sepuh lagi. Coba pikir ku akal, kira-kira eta Abdul Muttalib bisa ngelehkan 60 tentara bergajah dengan bersenjata lengkap? Wah, hancur kalau nggak ada pertolongan Allah. Saat itu Abdul Muttalib hanya bisa mengangkat kedua tangannya ke langit, mohon pertolongan kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongan. Hanya turun pertolongan Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa arsala, lalu Allah mengirim alaihim terhadap 60.000 tentara bergajah tayran ababil. Burung yang berbondong-bondong itu bukan burung biasa, itu para malaikat berbentuk burung. Mana mungkin burung biasa bisa ngalungkan sijil, batu yang mengandung bara api. Itu para malaikat berbentuk burung. Malaikat yang bisa berbentuk naon wae, mancala putra, mancala put, bisa merupakan orang, merupakan aki-aki, merupakan harimau. Naon wae malaikat pasakar dewek. Ojang bisa merupakan orang. Ada 2 orang kan? Orang bukan? Orang lagi di rumah apa aja tuh? Para jamaah selingan juga jamaah selingannya. Bukti sih lah. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Itu kayak itu kita. Eta teh junudan lantaro, eta teh tentara-tentara Allah anu Allah dikirim di langit yang tidak bisa dilihat oleh 60.000 tentara bergajah. Mereka nggak melihat kalau di atas ada pasukan dari Allah. Tarmihim, itu burung-burung yang berbondong-bondong melempari 60.000 tentara bergajah min sijil bihijarotin dengan batu min sijil. Batunya bukan batu dari dunia, min sijil, batu yang bersumber diambil dari sijil. Sijil itu batu yang ada di neraka. Saeutik bisa meledak awak kita. Seandainya batu neraka dia cokot saeutik di alun ka dunya, meledak alam dunia. Kau mau awak kurang diasupkan neraka.
gara-gara sholat dan berarti hancur ngus. Mending hancur kalau tadi dihirupkan deui terus. Dan itu mau upaya baik memang hidup jawung. Ya harap bertanya apa hidup terus sama mana? Apa dia? Khalidin nabi kekal di dalamnya. Gua di surga, gua di neraka. Sijil itu batu yang mengandung bara api. Lamun kena eta sijil, bolong tembus. Tapi ini ngebul keluar sono, terbakar tubuh kita. Sijil tak ada di dunia, eta di neraka. Faja'alahum ka'asfim, maka akhirnya lalu Allah menjadikan 60.000 tentara bergajah ka'asfim makul. Tubuhnya bolong-bolong, melepuh, terbakar bagaikan daun yang dimakan pernah ningali daun digeger hileud barolong teu rusak teu hancur teu tas seperti itu. Itulah kalau Allah sudah menurunkan pertolongan. Padahal mati bang sorangan Abu Muthalib, tapi itu tentara bergajah 60.000 binasa semua. Sampai sekarang Ka'bah masih ada. Itulah pertolongan Allah. Nah sama Indonesia juga, bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan senjata canggih yang dimiliki oleh Belanda dan Jepang kalau tidak ada pertolongan Allah. Lihat Jenderal Sudirman sampai bergerilya, gerilya. Itu Jenderal Sudirman itu seorang ustadz yang selalu dalam keadaan punya wudhu. Beliau itu keistimewaannya dawamul wudhu dan selalu melakukan sholat di awal waktu. Makanya beliau dikasih keistimewaan oleh Allah. Ketika beliau dikepung oleh tentara Belanda sudah. Ketika beliau dikepung tentara Belanda, nah, dan beliau ada di situ akan dibunuh, tapi itu seorang pun tentara Belanda tidak ada yang padahal ada dirinya. Nah itu dijaga oleh Allah. Itu Jenderal Sudirman orang yang paling pertama kali membentuk TKA, Tentara Keamanan Rakyat, yang sekarang jadi ABRI kemudian jadi TNI. Itu TNI itu jasanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu seorang ustadz yang tidak pernah luput dari wudhu, yang selalu mengerjakan sholat di awal waktu, dikasih keistimewaan oleh Allah. Padahal beliau itu berjuang melawan Belanda dalam keadaan sedang sakit-sakitan, tapi luar biasa. Orang mengenal tinggal ngisi kemerdekaan atau jaroge turun panggung ho. Tak orang ngirim Fatihah ke Jenderal Sudirman, ke pahlawan di Ponorogo, itu seorang ulama. Itu yang menciptakan lagu syukur, itu seorang Habib Mutohar namanya, cuma ditulisnya Mutahar. Itu Habib, lagu syukur apa itu lagu syukur? Lagu syukur. Mate. Yakinku teguh hati ikhlasku penuh terus duniamu. Nah itu pengarangnya seorang Habib. Bahkan hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 6, ketika Pak Karno mau memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45, itu sebelumnya Pak Karno sowan dulu ke Habib di Jakarta, diantar ke Habib Ali Kuitan. Jadi kemerdekaannya jasa para ulama. Sekarang ulama diintimidasi, ulama dicaci maki, ulama dipenjarakan atas pesanan dari orang Cina. Kan sayang kita, orang bangsa Indonesia diam aja lagi. Masya Allah, sedih saya begini. Ngamuk aja. Masya Allah. Malah banyak pengecut-pengecut yang berpihak kepada mereka. Allah Akbar. Padahal ini ulama berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia, malah dibenci, dicaci maki, diintimidasi, dipenjarakan, difitnah, dibunuh, Masya Allah. Oh, untung ya turun aja gitu Allah, ditahankan ajabna, masih kena Pak Ujang sok tahan dulu. Masih Pak Ujang sok, iya sonako karanda.
Maksudnya ke anaknya, kan tahu sini. Apa wae aku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya, ayo kita ingat pertolongan dari Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Bila katangka lagu 17 Agustus itu Arafal. Arafal kita lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillah, apa gedenya? Ulah, apa itu penting itu lagu sejarah itu. Ngan kade, ulah katakan lagu udah apa tapi macam urat juga bisa. Kade. Dua-duanya. Karena kan ada 17 yang nggak boleh dilupakan. 1 17 Ramadan, 2 17 Roka, 3 17 Agustus. 17 Ramadan hari diturunkannya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat dunia akhir. Al-Qur'an diturunkan hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi. Ayat yang pertama kali diturunkan sebanyak 5 ayat di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya. Yang kedua yang jangan dilupakan 17 rakaat. Maksudnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17 rakaat, jangan dilupakan. Karena kalau kita meninggalkan sholat, berarti akan rusak keislaman kita dan akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya Allah dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran juz 4 ayat 2 Allah wanti-wanti mesen kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Insya Allah kita akan mati dalam keadaan Islam sepanjang kita tidak meninggalkan kewajiban sholat. Tapi kalau sholat 5 waktu ditinggalkan, khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam lagi. Apalagi kalau hatinya ingkar, menolak, menentang terhadap kewajiban sholat waktu, udah langsung murtad kufur. Kemudian matinya kafir, bukan mati baru Islam. Lihat keterangannya dan kita Fathul Mu'in. Yang ketiga yang tidak dilupakan 17 Agustus, nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Yuk kita isi nikmat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 kita isi dengan bersyukur kepada Allah. Caranya buktikan rasa syukur kepada Allah dengan tidak meninggalkan 17 rakaat. Caranya buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan tidak melupakan membaca yang turun pada tanggal 17 Ramadan. Demikian talim kita malam ini. Sengaja saya materinya tentang ya kemerdekaan lah. Karena kita kurang lebih 4 hari lagi akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 17. Silakan mau merayakan dengan balap karung asal balap karungnya marake celana dua telanjang. Bila kata ibu-ibu ngilu balap karung pakai kolornya teh merosot tuh tali kolor pegat kan bahaya jadi orang tutup balap kerupuk silakan tapi posisi duduk jangan berdiri karena kita tidak boleh makan minum sambil berdiri. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat serba dulu qaiman. Rasulullah melarang dengan keras seseorang makan minum sambil berdiri. Itu budaya kafir, itu budaya orang-orang barat. Kita ini bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berakhlak.
lah mayoritas kita umat Islam. Yuk kita tunjukkan bahwa kita Islam, jangan mengikuti budaya balap kerupuk sambil berdiri. Silakan mau mengadain lomba tomat den, tapi asal anak kecil, jangan remaja-remaji, pemuda-pemudi tomat den. Tahu nggak tomat den? Tomatnya ditaruh di jidat, berhadap-hadap, jangan sampai jam. Tapi kalau berhadap-hadapannya dengan remaji, pemuda-pemudi yang bukan murim, itu dosa. Begitu tomat hancur, pak cium-cium murim. Menahan banget. Aing ge atuh embung. Eta kan berbau maksiat. Silakan tomat den, budak ler. Budak ketiga kan bebas dan kena hukum ieu. Arek nonggeng juga budak ketiga. Ya, budak-budak anu jangkale gitu. Ngahibur urang heuh. Bani bare semang. Ieu mah tomat den aki-aki jeung ini. Kayak lanting tomat teh keragan pisan. Nah, lomba tarik tambang boleh tuh itu olahraga kesehatan. Nunggu di otot tuh. Berarti lu tarik, berarti boleh. Gitu. Silakan panjat pinang boleh, asal pakai celana. Panjat pinang boleh. Panjat pinangna bahalam ka luhur. Ayeuna ka handap luhur cai. Begitu ragam ka cai. Jadi mandi pan. Gitu. Asal laki-laki jangan perempuan. Itu pun syaratnya nutup aurat yang pakai kolor. Kan al auratu wa majaba sapru wa harama nadru, kata Imam Syafi'i. Aurat itu adalah perkara yang wajib itu dan haram diperlihatkannya. Jadi kita menutup aurat jangan hanya sekedar sedang sholat saja. Di luar sholat pun wajib menutup aurat. Itu. Iya malah alasan nggak? Mangga orang tutup ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
ngopi.